Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Ada sukacita saudara-saudari? Amin. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan atas penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita setiap harinya. Mari kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus yang selalu baik bagi kami. Terima kasih kalau kami boleh bangun Tuhan pagi hari ini Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun. Menikmati hari baru, minggu yang baru. Terima kasih buat segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang selalu luar biasa. Biarlah sukacita itu senantiasa menjadi bagian kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi bersama Tuhan kami pasti bisa. Tuhan, mari Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah terjadi dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami yang datang semuanya kami boleh datang dengan penuh sukacita. Saat kami pulang sesuatu yang baru, kami semakin bergairah di dalam kasih Tuhan, di dalam semangat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jangan dulu duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan langsung doa syafaat dan juga Pentakosta ketiga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin kami ke tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami saat ini akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Kau yang beracara Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko Nyatora Harjo. Kami berdoa untuk Pak Timotius, kiranya Engkau yang menyertai mereka, berkati mereka sehingga berikan visi misi yang daripadamu sehingga gereja ini dibawa ke arah yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan gereja ini dibesarkan dan banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanannya. Juga hamba berdoa untuk gembala sidang di tempat ini Tuhan, untuk Pak Haryo dan Bu Marta, Engkau berkati Tuhan. Pengurapannya daripadamu senantiasa ada pada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga gereja ini semakin hari semakin besar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini belum ada bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau tuntun langkah mereka sampai di tempat ini dalam keadaan selamat Tuhan. Kalau mereka ada masalah, kiranya Kau berikan jalan keluar. Mereka sakit, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Juga untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Kau sertai juga Tuhan. Biarlah senantiasa ada dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang dilakukan di gereja ini Tuhan. Kiranya Kau senantiasa hadir Tuhan, Kau senantiasa campur tangan. Juga untuk kegiatan MyCom yang sebentar lagi akan retreat, Kau yang campur tangan, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasihkan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan perbuatan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang berbangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan bertindak masa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai dulu yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudara, berikan dulu tos deh ya, minimal 3 orang minimal. Oh haleluya, katakan shalom, happy Sunday. Kita juga luar biasa. Saudara bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya, betapa Allah itu sungguh baik. Haleluya. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kita beri
apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, haleluya. Dia telah mengubahkan ratapan kita menjadi tarian. Amin, haleluya. Yo, siap menari bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Dalam kesesakan, amin, amin, kau beri kelegaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesedihan, kau beri penghiburan. Kasih-Mu meledakkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Dalam kesesakan, kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah meledakkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa siap-siap menari. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubah, terima kasih Tuhan. Ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Dalam kesesakan, kau beri kelegaan. Haleluya. Di dalam kesedihan, kau beri penghiburan. Oh, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Sukacita. Dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji dan menari. Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah suka, dan ku kan menari. Kami bersukacita di hadapan Rajaku menari. Seperti Raja Daud memujiku menari. Hei, Kaulah sukacitaku. Sekali lagi ya. Kaulah sukacita dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memujiku menari. Kaulah sukacitaku selamanya. Tuhan, oh Kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Sekali lagi, Tuhan, Kaulah sukacitaku.
saudara duduk, berikan senyum berwajah masker dengan penuh sukacita. Saudara, seperti Raja Daud, saudara, bila roh Allah ada di dalam kita, kita tetap bisa menari apapun yang terjadi. Amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersukacita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia. Di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat,
Proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tetap tertanam. Bukan dikubur, tapi kita sedang ditanam ya. Tetap setia terus kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia membelenggarku dan peliharaku seumur hidup. Mari bersama-sama dari awal kita angkat pujian ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya Yesus.
tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin kau memberkati kami. Tuhan memberkati, kau melindungi kami. Yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Penolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yeah.
Kami mengagumi Engkau pada pagi ini. Kami sangat kagum akan karya-Mu dalam hidup kami. Akan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang dahsyat Tuhan. Engkau sungguh-sungguh patut dikagumi. Kata-kata kami gak cukup untuk mendeskripsikan kebesaran-Mu. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau terlalu ajaib buat kami ya Tuhan. Terima kasih dalam kebesaran-Mu Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Sehingga Roh Kudus itu memampukan kami melihat betapa Engkau mengasihi kami. Memampukan kami untuk kami merasakan betapa Engkau gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terus nikmati hadirat Tuhan. Arahkan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Baik yang di sini, baik yang di rumah, semua arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita kararararararara papa papa rarararararara masande. Kirata kararaba sakarata kararararararara bara syata karararararara bara. Irata kararararararara ya lama syata karararararara. Kira bara syata karata karararara. Haleluya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Jangan ambil Roh-Mu dari dalam kami ya Tuhan. Karena Roh-Mu itulah yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Kami mengasihi Engkau Roh Kudus, teruslah Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, urapi kami semua. Biar setiap saat kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu yang indah. Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus pengharapan Tuhan beri pengharapan yang baru di dalam Engkau. Yang kekurangan Tuhan berkati, yang mengalami kesulitan-kesulitan Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri kelepasan, karena kami percaya Roh Kudus-Mu masih ada bekerja dengan indah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih, segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang temanya tentang keluarga. Karena dari GBI bulan ini, bulan Juni, ada tema tentang keluarga. Dan yang luar biasa, Cool Celebration kita juga entah hari Sabtu nanti yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Yohanes Kristianus juga Build Generation itu berbicara tentang family. Karena keluarga itu penting di hadapan Tuhan ya. Jadi saya share, saya bagikan apa yang saat ini GBI sedang programkan. Jadi materi ini dari pusat, dari GBI BPP ya pusat ya. Oke, keluarga
yang diurapi Roh Kudus. Katakan bersama saya, keluarga yang diurapi Roh Kudus. Memang kita sering mendengar keluarga itu idealnya begini-begini. Banyak seminar-seminar parenting, keluarga di sekolah, di mana-mana disampaikan. Idealnya keluarga harus begini. Nah, itu kita juga sangat termotivasi ya. Kita sangat istilahnya diberkati gitu. Tapi kadang-kadang kita berpikir begini, kalau sebegitunya, seidealnya begitu, mampukah kita gitu loh ya. Mampukah kita ya, saya sebagai seorang ibu, seorang istri kadang-kadang, wih keren banget, ideal banget memang, tapi apakah saya bisa gitu loh, seperti itu gitu ya. Seperti yang dipaparkan oleh pembicara-pembicara itu. Nah, Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang ya. Memang kita harus menuju keluarga yang ideal seperti itu. Tapi bukan dengan kekuatan sendiri ya. Tuhan mengatakan kita harus diurapi Roh Kudus. Coba kepalanya dipegang masing-masing, harus diurapi Roh Kudus. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak kita perlu diurapi oleh Roh Kudus ya, itu luar biasa. Tuhan memberikan satu equipping ya. Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudusnya sehingga kita diberi satu kemampuan untuk kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan callingnya Tuhan sebagai keluarga Allah di muka bumi ini ya. Tuhan Yesus baik ya. Semua itu ternyata sudah diajarkan oleh firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu begitu komplit, begitu lengkap mengajarkan kepada kita. Enggak salah sih, kita dengar seminar parenting, kita dengar seminar keluarga dari sana. Tapi kalau kita back to the Bible, kita kembali kepada firman Tuhan, semua Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Nah, kita lihat di sini, untuk tetap bertahan di dalam keadaan yang semakin tidak menentu di akhir zaman ini, kita membutuhkan urapan Roh Kudus ya. Saudara-saudara, kita hidup di akhir zaman. Tantangannya begitu banyak gitu ya. Baik buat kita yang sebagai parent, sebagai orang tua maupun anak-anak kita. Bahkan banyak ibu-ibu, teman-teman saya mengatakan begini, aduh Kak, kalau tantangannya anak sekarang jauh lebih banyak deh daripada kita dulu waktu masih remaja, masih anak muda begitu ya. Mereka lebih banyak saya rasa. Saya pikir ya benar juga karena informasi sudah semakin mudah didapatkan ya. Enggak seperti dulu, teknologi sudah sangat maju. Satu kali saya share di grup Gembala Kul, saya sharekan bagaimana seorang anak milenial sudah di subdermal implan itu ya. Waduh, teknologi itu memang itu ya menyenangkan, kita lihat teknologi menyenangkan, tapi kalau kita melihat begitu, seorang anak muda sudah punya keputusan sendiri, saya lihat mamanya hanya astaga gitu ya. Nah kalau kita tahu teknologi good, nah pernah dalam satu VOP juga diceritakan hal itu, teknologi good, tapi terus harus kita juga basic to the Bible, kembali ke firman Tuhan. Kalau itu sudah sampai implan, sudah sampai mengatur semuanya, itu warning buat kita ya. Kita harus lebih care lagi buat anak-anak muda kita, untuk milenial ya. Kita mesti hati-hati juga gitu ya. Kita semua perlu teknologi, kita semua pakai teknologi gitu ya. Kita senang sekali ya, cara memasak sudah enak, cara ini sudah enak, gak seperti zaman dulu ya. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu yang masih pakai ulekan gini-gini ada gak? Chopper semua, betul ya. Yang biasa masak sendiri di rumah ketawa. Saya juga begitu, dulu nenek saya masih gini gitu ya. Satu kali saya pergi ke satu supermarket, di situ dijual itu loh, penumbuk gini. Kalau di Jawa namanya alu untuk numbuk bumbu gitu. Itu import dari China. Saya lihat kok berat juga ya, tapi bahannya plastik ternyata berat. Kayak batu gitu beratnya. Makanya dia bisa untuk numbuk. Cuman saya mikir, beli kagak ya? Harganya juga murah banget karena itu dari plastik, beli kagak ya?
kepake enggak ya? Paling kita mending chopper lagi gitu ya, mending blender lagi gitu kan, mending grinder lagi seperti itu, yang gitu-gitulah. Itu yang serba elektrik ya. Semua ibu-ibu juga menikmati kemajuan teknologi loh ya, anak-anakku ya. Mama-mama itu selalu dibilang gaptek, mama nggak ngerti gitu ya. Saya juga mama ya teman-teman ya. Saya mesti anak-anak kita suka gitu, tante-tante kagak ngerti gitu ya. Kadang-kadang anak-anak teman-teman saya itu juga ngomong begitu. Nah, tantangannya banyak. Tapi kita juga dituntut harus hidup tetap sesuai dengan firman Tuhan. Mana mungkin, that's impossible ya. Satu kali saya membaca satu news Cianjur, kebayangkan kota Cianjur itu kotanya, saya beberapa kali lewat kota itu, yaitu menurut saya kotanya juga gak gede-gede amat ya. Udaranya sejuk dan enak lah kotanya, gak gede gitu. Tapi saya baca satu news, di bulan ini case AIDS itu meningkat hampir 280 sekian, saya lupa persisnya bilangannya, tapi pokoknya antara 200 sampai 300 lah. Itu AIDS meningkat hanya untuk cowok-cowok pria. Dan setelah boleh itu linknya itu saya cari lagi, kok gak ada ya, ada news seperti itu. Dan setelah diteliti semua itu dikatakan karena mereka homo, mereka LGBT, ngeri enggak? Jadi sampai seperti itu. Jadi kita ini, anak-anak kita hidup di dunia dengan tantangan seperti itu. LGBT marak banget. Saya kalau datang di satu mall tertentu, bukan yang di Bekasi ya, itu yang memang di situ juga ada apartemennya dan sebagainya. Saya lihat pasangan-pasangan sejenis. Gayanya kan beda, ya gayanya beda, itu makan bareng beda, belanja di supermarket beda. Itu hati saya hancur, pantes ya Tuhan itu bilang itu kekejian, itu benar-benar enggak berkenan di hadapan Tuhan ya. Itu sudah sungguh-sungguh kalau bahasanya sederhana itu melawan kodrat. Jadi sudah kayak menantang Tuhan seperti itu. Dan kita sedang hidup di zaman seperti itu. Makanya kita butuh urapan Roh Kudus. Nah sekarang urapan apa sih maksudnya? Urapan adalah kemampuan atau otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemampuan atau otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan tugas atau tanggung jawab tertentu. Kita sering hanya punya satu pandangan. Oh, urapan dipakai kalau Kak Ika worship leader di sini. Urapan dipakai kalau Ko Hendra memimpin musik di sini. Oh, sorry, Ko Herman, sorry ya, diganti namanya. Enggak sengaja. Oh, sengaja. Oh, sorry Ko Hendra, teman dari dulu ya. Oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dibutuhkan seperti itu. Tidak hanya itu. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai keluarga Kristen, saya sebagai ibu, sebagai istri, ya Pung Iko sebagai seorang ayah dan suami anak-anak Tuhan, menjadi bagian dari generasi milenial, kita perlu urapan Roh Kudus. Bukan hanya untuk yang berdiri di mimbar saja, kita semua. Karena dikatakan bahwa urapan itu kemampuan atau otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan tugas atau tanggung jawab tertentu. Saya mau bertanya, yang sekolah perlu urapan enggak, Odi? Perlu. Halo, perlu. Semua ternyata perlu urapan dari Tuhan. Gue kan cuman IRT, ibu rumah tangga, mana perlu urapan? Justru sangat perlu. Kita semua perlu diurapi Roh Kudus kalau kita mau menjadi keluarga yang benar-benar ideal dalam tanda petik seperti yang Tuhan rindukan. Ya, tantangannya berat, oleh karena itu Tuhan sudah berjanji, Kisah Rasul 1 ayat 8 kita diberi kuasa kalau kita menerima Roh Kudus. Nah, salah satu tanggung jawab itu adalah dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Ini everyday banget, yang tiap hari banget gitu. Mungkin one day Moses pernah dinubuatkan, nanti ingatkan ya. Ke desa-desa memberitakan Injil, pernah ada yang menubuatkan seperti itu ya Kak Adita ya. One day seperti itu butuh urapan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kembali di keluarga sebagai anak,
Dan saya juga kembali di keluarga sebagai istri, sebagai ibu, kita tetap butuh urapan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di akhir zaman ini. Di tengah tantangan yang begitu sungguh-sungguh mengerikan saat ini. Kalau kita bicara tentang bad news nanti gak habis-habis ya. Saudara-saudara pasti lebih banyak lihat juga news-news di YouTube lah, di apalah, di link-link portal-portal news itu banyak sekali. Ya. Tapi yang penting di sini urapan dari Roh Kudus harus ada dalam kehidupan kita ya. Ayo kita lihat. Keluarga yang diurapi Roh Kudus akan menunjukkan ciri-ciri berikut. Sesuai dengan Kolose pasal 3 tadi. Ciri-cirinya apa? Yuk kita lihat di sini. 1. Peran suami istri. Peran suami istri bagaimana? Ya suami berperan sebagai suami. Seperti firman Tuhan mau. Istri berperan sebagai istri seperti itu firman Tuhan mau. Lah kan sekarang emansipasi Bu. Emansipasi sekarang. Jadi wanita itu harus bagaimana. Tapi wanita tetap harus berperan seperti yang firman Tuhan mau. Saya juga bukan pure mother. Saya juga bukan pure wife. Saya juga dibilang profesional juga profesional karena saya juga hamba Tuhan. Saya seorang pastor. Tapi kembali di keluarga saya menempatkan diri saya juga tetap wife, tetap mother seperti firman Tuhan ya. Ini agak nggak enak ini buat yang wanita-wanita. Bukan berarti nggak boleh bekerja. Saya juga bekerja kalau secara sekuler saya juga bekerja gitu ya. Seperti itu ya. Kalau Kolose 3:18-19 saya sangat belajar. Saya belajar. Mari teman-teman semua juga belajar akan firman Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sekali lagi yang wanita baca termasuk saya, Marta. Tunduklah kepada suamimu. Sekali lagi, 2, 3. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah sekarang ada bagiannya kok bapak-bapak. Lanjut ya, sekarang bapak-bapak yang baca. 1, 2, 3. Mana bapak-bapak? Sekali lagi, kalau tadi wanita sampai 3 kali, sekarang bapak-bapak juga sama-sama 2, 3. Sekali lagi, ayo sama-sama 1, 2, 3. Kok jadi ada yang gak bersuara ya? Kok jadi ada yang gak bersuara nih, jadi berkurang ini pesertanya yang membaca. Iya, hai suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia ya. Haleluya. Ya. That's so natural. Ini alamiah sekali dan kita alami sehari-hari. Jadi kadang-kadang firman Tuhan itu harus membumi. Gak hanya yang ngeroh gitu aja tapi harus membumi. Yang ini everyday dan so natural yang kita alami sehari-hari. Saya belajar. Tunduk pada suami itu saya belajar. Sungguhan saya belajar. Waktu kami jalan dengan Pak Tim itu sering ya. Tapi itu menurut saya itu berbicara kepada saya. Walaupun ada beberapa orang di situ, 4-5 orang. Pak Tim itu kadang-kadang ngomong begini. Istri walaupun lebih pinter, kalau suaminya masih bicara diam dulu ya gitu. Itu enggak tertuju pada saya. Maksudnya secara pribadi, tapi roh saya mengatakan itu untuk saya juga. Itu sering banget beliau mengatakan begitu. Dan saya enggak pernah lupa. Beliau sekarang pelayanan di Palembang ya hari ini kalau enggak salah Pak Tim. Kemarin telepon kami masih posisi di Palembang, malam KKR Youth bersama dan keluarga-keluarga muda bersama Bu Indri hari ini melayani ibadah raya. Doakan terus miracle service bisa dibuka di mana-mana gitu ya. Palembang ada. Terus Jambi juga ada, luar biasa itu kemuliaan buat Tuhan. Itu sering mengatakan begitu dan itu sebenarnya bagi saya sendiri struggling. Tapi puji Tuhan ada Roh Kudus tadi, ada urapan Allah, boleh tanya Pak Haryo. Ada urapan Roh Kudus tadi yang memampukan.
ibu-ibu, emak-emak di sini sama seperti saya, semua kita kalau nggak ada Roh Kudus struggling untuk hal ini, betul? Apalagi kita jauh lebih tahu lah, itu mah aku banget. Kamu mana tahu tentang ini? Bisa kan kadang-kadang kita berpikiran begitu kan? Seperti itu. Saya ngalami satu kali begini. Satu kali saya hamil tuh sudah usia 8 bulan. Usia 8 bulan dan waktu hamil tuh banyak teman-teman yang dikirim Tuhan sangat memperhatikan saya, mengasihi saya. Bahkan waktu itu Bu Indri itu begitu tahu saya hamil, saya dipinjemi satu buku yang bagus sekali bukunya itu. Buku itu tentang keadaan ibu hamil, apa yang harus dilakukan, yang dimakan, yang diperiksakan di dokter, apa pokoknya buku itu sangat so blessing buat saya, memberkati saya. Saya tadinya nggak ngerti apa-apa, baca buku itu jadi ngerti, lama-lama jadi sok ngerti, enggak gitu ya. Pokoknya jadi ngerti banyak lah gitu ya. Nah satu kali waktu usia kehamilan saya menginjak bulan ke-8, 8 bulan, itu Pak Haryo tuh mau berangkat pelayanan, saya lupa pokoknya mau berangkat pelayanan dengan Pak Tim kalau nggak salah. Itu bilang saya gini, itu tas ya kan udah dibeli tas untuk dibawa ke rumah sakit disiapin kan daripada kan setelah usia kehamilan segitu nggak ikut pelayanan kemana-mana kan di rumah disiapin tuh dan dimasukkan lah bajunya, baju baby apa gini-gini terus kain panjang pokoknya untuk perlengkapan kalau di rumah sakit bilang gitu. Dan saya jawabnya, lah kan masih sebulan lebih ngapain disiapin seperti itu. Terus ya daripada bengong-bengong di rumah disiapkan aja Pak Hari cuman gitu. Tapi hati saya jujur bilang ini, orang yang hamil aku kan yang lebih tahu aku dong dalam hati tapi nggak terucap, maaf. Maaf ya Pak Rio gitu ya. Nah, tetapi dalam hati itu seperti itu teman-teman. Gitu ya. Dan beliau berangkat pelayanan. Nah, saya tapi ngapain ya masih lama mesti disiapin. Tapi yang barang-barang yang sudah ada ya disiapin aja lah saya pikir gitu. Akhirnya saya nurut. Walaupun dalam hati ini kok dari sekarang sih nyiapin kan gitu kan. Ya, saya siapkan ada kain panjang, baju saya, baju baby, apanya semua kaos pokoknya perlengkapan ibu mau melahirkan tuh saya masukkan di tas itu. Udah, teman-teman tahu malamnya jam 1 malam saya pecah ketuban. Saya telepon salah satu teman di sini, kok ini ya itu ya keluar itu air campur darah ya, loh itu jangan-jangan pecah ketuban Kak, bilang gitu. Terus saya telepon ke rumah sakitnya yang biasa kami kontrol, susternya bilang itu pecah ketuban ibu harus segera ke rumah sakit. Dan kemudian saya teleponkan dokternya, cuman dokternya nanti datangnya jam 4 pagi. Beliau sudah bilang akan datang jam 4 pagi. Teman-teman tahu hari itu saya sangat bersyukur pada Tuhan. Tas sudah siap, tasnya udah siap. Coba kalau tasnya belum siap ya, tasnya belum siap. Makanya teman-teman ya, suami itu didoakan supaya diurapi Roh Kudus, dipimpin. Jadi hal-hal tertentu itu memang Tuhan tunjukkan lewat itu. Waktu teman yang pertama yang saya telepon tuh nganterin ke rumah sakit, jam 1 malam dia mau nganterin ke rumah sakit, itu kita tinggal nenteng tas yang sudah saya siapkan siangnya. Dan saya hari itu malam itu bilang gini, Tuhan saya punya pengalaman yang indah banget ya. Roh Kudus itu baik banget, coba saya nggak nurut. Itu mungkin masih kalang kabut, sedang saya nggak boleh gerak banyak-banyak karena sudah pecah ketuban kan. Nggak boleh gerak banyak-banyak, terus nggak boleh jalan-jalan gitu lah. Itu kan ribet, tapi Tuhan tuh baik. Nah itu hal-hal yang simple tapi itu menjadi satu pembelajaran buat saya pribadi. Pentingnya kita nurut ya, tunduk. Nah, kita lihat dalam keluarga suami dan istri perlu mengingat peran masing-masing yang harus dijalankan. Mintalah Roh Kudus, ini buat kita ibu-ibu, agar suami diurapi sebagai kepala yang mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadapnya. Ya. Kita doakan ya, oleh karena itu supaya suami kita diberi Roh Kudus, diberi hikmat, bukan diberi hikmat cara pintar cari uang Tuhan, enggak hanya itu. Memimpin keluarga. Seperti Yosua berani mengatakan aku dan seisi keluargaku beribadah kepada Tuhan. Itu peran suami. Saya ingat banget Pastor Markus Simanjuntak di sini bilang bukan ibu tiang doa,
Karena firman Tuhan, pria, suami yang tiang doa itu. Memang ibu harus berdoa untuk keluarganya. Tapi yang ditulis di firman Tuhan, jika suami menengadahkan tangannya kepada Tuhan, dia menjawab. Jadi yang disebut tiang doa itu salah kaprah ya, ibu mesti dibilang. Istri tiang doa. Ya kita memang berdoa harus. Kita banyak mendengar kesaksian bagaimana John Wesley ya. Terus dan ada mamanya, papanya Samuel Wesley ya, mamanya siapa saya lupa namanya. Itu berdoa memang tiap hari untuk anak-anaknya. Sehingga 2 orang anaknya menjadi rasul penginjilan yang luar biasa, Charles Wesley dan John Wesley ya. Pemimpin-pemimpin gereja metodis dari UK. Nah itu karena mamanya kesaksiannya setiap hari doa. Memang harus berdoa. Tapi yang disebut tiang doa bukan istri, suami. Gitu ya. Demikian juga istri meminta agar diberi kekuatan dalam perannya sebagai penolong yang tunduk sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Oke. Jadi kita masing-masing memahami peran kita sebagai suami, sebagai istri. Nah sekarang ada bagiannya selanjutnya. Baca sama-sama. 2. Anak-anak mentaati orang tuanya. Sekali lagi. Anak-anak mentaati orang tuanya. Yang anak di sini. Baca sama-sama aja juga masih anak. Karena saya punya orang tua juga. Anak-anak mentaati orang tuanya. Enak aja Pak Aryo langsung gak baca. Oke, ya. Kolose 3 ayat 20 mengatakan begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Saya merenungkan begini. Kita ingat kisah Yusuf. Waktu di rumah Potifar. Dia ditawari satu dosa. Persinahan oleh istri Potifar. Sebagai anak muda. Kurang lebih kalau kita baca Kamentri usianya 17 tahun. Ada yang 17 tahun di sini? Mas Pras 17 tahun. ya. 17 tahun itu masih muda. Masih sangat muda. Tapi kok dia bisa melawan dosa itu? Kok dia bisa menolak dosa itu? Seperti doa kita hari-hari ini tidak kompromi terhadap dosa. Itu luar biasa. Saya percaya di rumahnya dia diajari oleh orang tuanya. Memang dia taat pada Allah, taat Roh Kudus, tapi juga itu taat karena didikan orang tua. Anak muda loh, masih remaja loh. Dan dia nggak bisa googling, aku bisa nonton ini khotbahnya Pastor Rick Warren ini gini, nggak ada loh zaman itu. Kalau dia berarti dia listening firman Tuhannya dari mana? Dari keluarga. Dan dikatakan di situ setiap hari loh istri Potifar godain itu, nggak sekali aja loh. Dia lulus, dia tidak kompromi dengan dosa. Pasti itu dimulai dari hatinya yang taat, hormat pada papa mamanya. Ingat dia masih belum pengalaman tapi papanya bilang kok kakakmu gak ada kabarnya ya, coba deh kamu tengokin. Dia nurut, berangkat nengokin cari kakaknya. Dan dikatakan dia cari di Dotan gak ada, cari di mana lagi gak ada. Kalau itu bukan anak yang taat nggak mungkin. Kalau anak manja pulang dan nggak ketemu Pak, nggak tahu di mana. Halo anak-anak, kalau cari kaos kakimu aja nggak bisa. Jangan mama nggak ada. Siapa yang gitu? Mama nggak ada kaos kakinya. Gitu. Waktu saya masih kecil. Kalau saya begitu teriak itu, kaos kakinya nggak ada. Ibu saya selalu jawab nyebut nama tetangga kami. Tetangga kami itu beliau orang Belanda. Kami memanggilnya Opakil. Kan Opa mesti, ibu nggak ada kaos kakinya. Di rumahnya Opakil sana cari.
Itu artinya carilah sampai ketemu. Bahasanya ibu saya itu begitu tuh maksudnya. Kalau diterjemahkan carilah sampai ketemu. Karena masih di rumahmu sendiri. Yusuf enggak gitu, enggak ketemu, dicari, tanya sana, tanya sini di padang gurun, enggak naik mobil, enggak ada AC, jalan dia. Sampai menemukan kakak-kakaknya. Taat. Anak-anak taat ya sama papa mamamu. Ayat ini menegaskan panggilan terhadap anak-anak untuk taat kepada orang tuanya di dalam segala hal. Tentu saja dalam hal-hal yang positif dan membangun. Karena pasti pertanyaannya anak-anak sukanya begini. Kalau sama papanya suruh nyuri masa mau? Ya enggak boleh. Bukan gitu. Tuhan enggak ngajarin begitu. Tentu saja dalam hal ini yang positif dan membangun. Hal itu bukan saja akan membuat keharmonisan rumah tangga terjadi, tetapi juga merupakan hal yang indah di dalam Tuhan. Nah, mentaati orang tua menjadi sulit karena mereka juga memiliki kekurangan. Ya, orang tua nggak ada yang sempurna kok. Jeremy lihat mama nggak sempurna kan, papa nggak sempurna kan. Tapi firman Tuhan tetap bilang taat. Kita semua sedang journey, proses untuk menuju kesempurnaan. Gak ada orang tua sempurna, kekurangannya pasti ada. Tapi keluarga yang ideal di dalam Tuhan, yang rindu diurapi Roh Kudus yang memampukan itu pasti bisa. Ya pasti bisa, anak-anak bisa taat pada orang tuanya. Tetapi dengan Roh Kudus hal ini dapat dilakukan. Oke, nah sekarang yang ketiga, yang terakhir. Baca sama saya. 1, 2, 3. Ayah mengasihi anaknya. Kok ayah ya? Ini materi kan dari pusat ya. Saya pikir ibu kok nggak ada ya gitu ya. Tapi saya tahu itu berita yang penting juga ya, teman-teman. Ibu yang mengasihi anak juga, ibu juga harus mengasihi anak. Tapi di sini ini terakhir dan ini ayah memang yang dikutip. Dan itu sesuai firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, oke, saya akan cerita ada satu kesaksian begini. Ada pasangan hamba Tuhan mengunjungi satu dinas sosial di Amerika sana yang menampung anak-anak yang sudah nggak punya orang tua, yang terlantar, yang pokoknya yang terlantar gitu. Dan kemudian hamba Tuhan ini tertarik mengadopsi kakak beradik anak-anak umur 6 dan 4 tahun. Ya, 6 dan 4 tahun, cewek dan cowok, kakak beradik. Memang secara biologis mereka kakak beradik, karena ada datanya semua di situ. Ada datanya. Nah, kemudian yang 6 tahun cewek, yang 4 tahun cowok, diadopsilah anak itu. Anak itu diadopsi oleh hamba Tuhan ini, diajarkan firman Tuhan. Nah, tapi satu kali mama angkatnya ini satu malam itu mendengar yang kecil itu nangis teriak-teriak gitu, adiknya yang 4 tahun teriak-teriak. Dan kemudian disamperin malam-malam gitu ya, semua sudah tidur. Terus dia lihat kelebat kakaknya yang cewek keluar dari kamar adiknya itu karena mamanya mau masuk kamar, masuk kembali ke kamarnya, mereka kamarnya beda ya bisa. Dan kemudian dia lihat adiknya ini bekas disiksa, dipukulin, pokoknya disiksa sampai teriak-teriak. Nah, besoknya dipanggillah anak ini, kakaknya. Ini adikmu kasihan, kenapa disiksa ya kan? Kita harus mengasihi gitu ya. Terus anak ini dengan santainya, sebenarnya aku mau membunuh dia, tapi kamu keburu datang jadi enggak jadi tak bunuh. Jawabannya itu mengejutkan. Akhirnya anak ini diterapi ya. Sampai pihak FBI juga turun tangan karena ini kenapa ini anak ditelusuri, dia dari keluarga mana sih seperti itu. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik ya, yang adopsi dia kok hamba Tuhan yang mengerti. Nah kemudian ayah angkatnya baru sadar, burung di rumah itu bisa potek lehernya. Ya, pokoknya binatang-binatang piaraan di rumah itu pada mati. Ternyata pelakunya ini gadis kecil yang lucu dan polos sekali, pandangannya merasa tidak bersalah, nggak ada merasa bersalah. Dan setelah diseling, diterapi, ditelusuri sama FBI juga keluarganya bagaimana, teman-teman semua. Jadi waktu dia umur
2 tahun ya adiknya lahir, mamanya meninggal. Dan dia hanya tinggal dengan papanya yang seorang pemabuk, yang gak tanggung jawab, yang tiap hari menyiksa dia. Bahkan sudah ada pelecehan-pelecehan juga yang dilakukan papanya terhadap gadis kecil ini. Dia tiap hari diseksa sama papanya, tampar, pukul tuh hal biasa. Akhirnya dia tumbuh seperti itu dan kemudian papanya meninggalkan oleh dinas sosial, dia diambil dan akhirnya diadopsi oleh hamba Tuhan ini. Waktu diwawancarai di TV itu wajahnya innocent, wajahnya yang merasa nggak bersalah. Dia nggak ngerti kasih, nggak ngerti apa. Ya akhirnya Tuhan baik karena dia diadopsi hamba Tuhan, dilayani secara rohani juga, secara psikis ya, dokter terapi, semua pokoknya dilakukan semua. Sampai anak ini berubah. Dan uji coba pertama apa? Papa angkatnya pelihara burung, pelihara ayam, pelihara anjing, utuh semua. Gitu ya, tepuk tangan dong buat Tuhan. Gak ada yang mustahil. Tapi ada satu message yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan ini. Mengatakan begini. Psikopat, terus orang-orang yang sakit jiwa seperti itu tumbuh dari tidak dikasihi oleh ayahnya. Kalau saya bicara ayahnya, ini maksud saya itu juga ibunya ya. Oleh karena itu kita orang tua harus mengasihi. Ayah kalau anaknya deket dirangkul dong, dipeluk dong gitu. Gak ada yang mau? Nah gitu ya. Kalau anaknya deket dirangkul dong, ayo Mas Bowo dirangkul dong Moses. Ya, walaupun sudah remaja perlu dipeluk, dikasih. Hampir semua cerita seperti Joker, orang-orang psikopat itu dari keluarga yang tidak mengasihi. Yang tiap kali dia masih kecil sudah melihat kekerasan dan sadisme. Dan luar biasa, anak ini berubah, dia cantik banget, saya lihat senang sekali melihat mukanya itu, cantik anaknya. Ya, saya lihat tayangannya mukanya itu cantik banget. Dan ayahnya bilang, sekarang burung-burung sudah bisa berkicau di rumah kami. Ya, papis juga sudah aman di rumah kami. Kalau punya kucing mungkin juga aman di rumah kami. Adiknya apalagi sangat aman, dia menyayangi adiknya, dia peluk adiknya. Makanya Tuhan bilang hari-hari terakhir ini hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kita harus saling mengasihi, keluarga itu seperti itu ya. Seorang ayah dipanggil untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sakit hati yang tak diselesaikan akan membuat tawar hati anak-anak dan merusak hubungan di dalam keluarga. Jika telah terjadi hubungan yang renggang antara orang tua dan anak karena sakit hati, mintalah pimpinan Roh Kudus agar pemulihan terjadi. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita hari-hari ini banyak mendengar hal-hal yang bad news ya di Amerika, penembakan brutal dan sebagainya dan dilakukan oleh anak-anak milenial. Dan itu setelah maksudnya disurvei. Rata-rata dari keluarga yang seperti itu muncul joker-joker tadi. Apa joker ya bener ya? Yang kapan hari filmnya itu yang psikopat gitu, ya gitu-gitulah. Ya, mau karena itu kita perlu dipenuhi Roh Kudus, amin. Ya kita menyembah Tuhan sama-sama. Kita biar menjadi anak-anak Tuhan di akhir zaman yang berkemenangan gitu ya. Kita menjadi the messenger of the church Pentecost, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Tadi nyanyi pujian tadi Kohendra, tapi saya C kayaknya. Aduh, I'm so sorry Koherman. Kok saya ganti sih namanya? Koherman, saya C kayak suaranya ketinggian tuh saya. Tadi D ya, C. Ayo kita buka hati, kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Haleluya. Ira papa shande. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di
hadirat-Mu. Mari setiap istri, setiap ibu minta dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Anak-anak juga setiap ayah, setiap pria-pria, calon orang tua juga kita minta diurapi Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, Ku selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari kita berbahasa roh sama-sama, minta urapan Roh Kudus di akhir zaman ini supaya kita dimampukan. Ora papa 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 ra 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 para 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 masyata kata kara papa papa kurata kata kara papa 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 kurata kata kasande re 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 ra ra para 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 masyata ka kurata kara papa 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 ra 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 masyate kirata kata karata kara papa 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 para yang bisa berbahasa roh sama-sama. Irata kata papa 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 ra 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 kurata kata kara papa 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 ra 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 masande yang belum bisa berseru, Tuhan Yesus penuhi aku dengan roh-Mu. Kirata kasande re 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 ra papa papa kurata kata kasande re 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 ra 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 irata kara papa 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 ra 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 masande. Haleluya, haleluya. Roh Kudus penuhi kami, beri kami urapan-Mu, beri kami urapan-Mu pagi ini ya Roh Kudus, supaya kami bisa menjalankan peran seperti yang Tuhan mau, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak. Kami terus menjalankan peran kami seperti yang Tuhan mau. Hanya urapan Roh Kudus yang memampukan kami. Kami gak bisa dengan kekuatan kami. Kurapa-karapa-rapa-rapa masyate. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau baik. Engkau memberikan kami satu equipment, satu urapan daripada Roh Kudus-Mu yang memampukan kami menjalankan peran kami masing-masing sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak. Sehingga kami di akhir zaman ini berkemenangan. Kami punya kuasa karena Roh Kudus turun atas kami. Keluarga kami, keluarga yang seperti Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Amin. Puji Tuhan, kita perlu diurapi Roh Kudus. Keluarga-keluarga juga diurapi Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, tadi Ibu Gembala menyampaikan bahwa suami-suami istri-istri juga perlu dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mengajar anaknya, mendidik anaknya
menghadapi suaminya, betul. Ya, anak-anak juga harus dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana memilih kehidupan, bahan kehidupan di hidupnya. Suami-suami juga harus dipenuhi Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, memimpin keluarganya, memimpin istrinya, memimpin anaknya. Ya, istrinya apalagi kalau lebih pintar, pendeta lagi. Haleluya. Ya. Haleluya. Nah, apalagi yang pintar ayat, ya, main serang ayat. Ya. Tapi istri saya itu luar biasa. Kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Haleluya. Baik, mari kita memberi persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari berikan dengan sukacita. Haleluya. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami. Apapun yang menjadi persembahan kami, baik itu persembahan ucapan syukur, misi, persembahan khusus maupun persepuluhan Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Gak ada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Nah, kita dengarkan pengumuman dulu ya. Baik, ada pengumuman dari Youth. Silakan di setel. Shalom Bapak Ibu Saudara, berikut adalah update Mycom News minggu ini. Lights, camera, action. Sekian Mycom Update minggu ini. Kami juga mengajak teman-teman semua untuk bergabung dalam program pemuritan yaitu Mycom Discipleship yang akan selalu diadakan pada minggu kedua dan keempat setiap hari Sabtu pukul 11 via Zoom Meeting. Dan selain itu, pada tanggal 30 Juni dan 2 Juli kami juga akan mengadakan Gathering Mycom bertemakan Youth Invasion. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin bergabung, boleh langsung aja hubungi Kak Sheryl dengan biaya pendaftaran Rp100.000. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergerak untuk berdonasi pada acara kami, silakan menghubungi Kak Sheryl. Terima kasih, God bless you. Jadi Bapak Ibu Saudara, Youth Mycom akan mengadakan retreat Youth Invasion akhir bulan ini Bapak Ibu Saudara di Bandung. Silakan yang punya anak remaja, pemuda bisa diikutkan, bayarnya cuma Rp100.000 aja. Akan berangkat dari sini naik bis sama-sama pemberangkatannya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara itu atau mau diantar sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Sekaligus liburan nginep di daerah Bandung atau Lembang sana. Lalu Bapak Ibu Saudara doa malam hari Rabu Dorama masih kita pakai Zoom, yaitu di hari Rabu jam 7:30 malam dan hari Kamis kita ada hari Jumat hari Jumat kita ada EPT jam 5 sore. Hari Selasa, Kamis, Sabtu ada doa pagi Bapak Ibu Saudara ya, jam 5 pagi. Ya, hari Selasa, Kamis, Sabtu. Mari kita sama-sama juga doa pagi.
Lalu ada cool gathering tanggal 18 Juni, Sabtu yang akan datang, ya bukan Sabtu ini, tetapi Sabtu yang akan datang, ya 18 Juni 2022. Yang akan datang melayani Pastor Yohanes Kristianus. Ini suaminya Ibu Heni Kristianus yang viral di YouTube ya, pengkhotbah motivasi dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sukacita. Amin. Kita nyanyi pujian tadi. Haleluya. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Katakan, bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan, bagi kami Engkau segalanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, untuk firman-Mu. Oh, kami membutuhkan Engkau Roh Kudus turun atas keluarga-keluarga. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di jemaat ini Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa. Oh, suami-suami dipenuhi Roh Kudus, istri-istri dipenuhi Roh Kudus, orang tua dipenuhi Roh Kudus, anak-anak dipenuhi Roh Kudus senantiasa. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan, memenangkan juga keluarga-keluarga lain ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu atas keluarga-keluarga ya Tuhan. Oh, kami berdoa ya Tuhan untuk yang belum berkeluarga. Oh Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai, Engkau menyediakan mereka pasangan hidup yang sepadan ya Tuhan. Oh, yang seiman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah anugerah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita oleh Roh Kudus menyertai, memberkati kita selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.